Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 25 Juli 2025, perang Rusia-Ukraina kini telah berubah menjadi arena pertarungan global. Bukan hanya antara dua negara, melainkan juga melibatkan ribuan pasukan bayaran dan relawan dari seluruh penjuru dunia. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 104 negara telah mengirimkan warganya sebagai relawan resmi militer Ukraina. Angka ini menjadi bukti betapa Ukraina kini menjadi laboratorium tempur dunia, tempat para prajurit mengasah kemampuan, strategi, dan mental bertarung. Pasukan Turan, kekuatan Muslim internasional di garis depan. Dari sekian banyak kekuatan, pasukan Turan asal Azerbaijan menjadi salah satu yang paling menonjol. Dengan julukan relawan Muslim internasional, unit ini kini beranggotakan sekitar 1.500 personel. Mereka berasal dari ex-pasukan khusus Azerbaijan, Turki, Suriah, dan Iran. Semuanya punya pengalaman bertempur, terutama di perang Nagorno-Karabakh. Yang membuat mereka berbahaya adalah keahlian luar biasa dalam penggunaan drone tempur dan peperangan elektronik, serta reputasi tembak-menembak yang ganas di garis depan. International Legion, tempat berkumpulnya para elit dunia. Unit relawan terbesar dalam militer Ukraina adalah International Legion, yang menghimpun 5 perusahaan mercenary terbesar dunia. Swedish Arctic League Mercenary Company, Swedia, menurunkan 34 personel khusus. Blackwater Academy, Amerika Serikat, menurunkan sekitar 80 ahli infiltrasi dan anti-teror. Sebagian besar bertindak sebagai instruktur pasukan khusus berbagai negara. Menariknya, dua perusahaan top ini biasanya tidak terlibat langsung di garis serang utama, melainkan lebih banyak memberi dukungan teknis dan pelatihan. Pasukan elit lainnya, Kasich Squad, justru memiliki afiliasi dengan Kremlin. Sementara MPBAR yang didirikan oleh mantan Jenderal AS, Vernon Lewis, dikenal sebagai perusahaan mercenary paling serius dalam melatih tentara, termasuk militer Amerika Serikat sendiri. Meski hanya beranggotakan 2.000 orang, mereka sangat disegani karena pengalamannya yang luas. Batalion asing lainnya, dari Prancis hingga Chechnya. Selain kelompok-kelompok di atas, ada pula Foreign Legion dari Jerman dan Prancis, terkenal sangat ganas di medan tempur. Namun jumlah mereka di Ukraina sebenarnya tak sebesar yang dibayangkan. Yang paling banyak justru berasal dari Georgia, Polandia, Kolombia, Azerbaijan, Rumania, Chechnya, Dudaev Battalion, serta 2 kelompok Rusia anti-Putin, Russian Freedom Legion dan Russian Liberation Army. Pasukan bayaran Rusia, dari Wagner ke Sarswolves. Nama Wagner begitu terkenal dan ditakuti. Pada masa jayanya, Wagner memiliki sekitar 60.000 anggota, gabungan ex-pasukan khusus Rusia dan narapidana. Namun sejak pembubarannya, tongkat estafet diambil oleh kelompok baru, Sarswolves. Pasukan ini langsung dipimpin oleh ex-wakil PM Rusia, Dmitry Rogozin, dengan loyalitas mutlak ke Kremlin. Mereka bahkan dilengkapi perlengkapan canggih seperti tank T-90M, roket, drone serang, hingga sistem peperangan elektronik modern, melebihi militer reguler Rusia sendiri. Meski begitu, hasil tempur mereka masih belum signifikan, menunjukkan betapa ketatnya pertahanan Ukraina. Rusia juga masih mengoperasikan lebih dari 30 kelompok bayaran lain, seperti Kasich Squad, Ghost Brigade, dan Chenit Legion. Sementara tentara bayaran asal Asia Afrika, Sri Lanka, Nepal, Kongo, Kamerun, dan lainnya biasanya ditempatkan di unit-unit pasukan tumbal seperti Stromzy dan Stromfy dengan tugas ekstrim berisiko tinggi, mulai dari menyerang garis depan, menjinakkan ranjau hingga menjadi umpan musuh. Gaji dan realita pahit para mercenary. Mitos tentang gaji tinggi pasukan bayaran di Ukraina ternyata tidak sepenuhnya benar. Gaji rata-rata mercenary di garis depan Ukraina berkisar 3.000 euro per bulan, sedangkan sukarelawan logistik hanya 500 euro. Santunan bagi yang gugur atau cacat pun mengikuti standar tentara Ukraina dengan bonus khusus untuk misi-misi berbahaya. Di negara maju seperti Inggris atau Perancis, nominal ini setara gaji pekerja restoran atau kurir. Artinya, banyak mercenary dari Eropa Barat didorong idealisme dan sikap politik, bukan sekadar uang. Sebaliknya, untuk tentara bayaran dari negara-negara ekonomi lemah seperti Georgia atau Armenia, 3.000 euro adalah nilai yang sangat tinggi.
Banyak pula yang terjun ke medan tempur demi membalaskan dendam sejarah atau luka lama negaranya. Di pihak Ukraina, jumlah mercenary asal Georgia bahkan mencapai 10.000 orang, terkenal dengan daya tempur luar biasa. Sementara di pihak Rusia, tentara bayaran asal Asia Afrika di atas kertas dijanjikan 2.000 hingga 4.000 dolar AS per bulan. Tetapi dalam prakteknya, banyak yang tidak menerima bayaran sama sekali. Bahkan ada tentara Rusia yang harus membeli perlengkapan tempur dari uang pribadi. Kehidupan mercenary sangat keras, banyak yang tertipu, harus membeli sendiri rompi anti peluru, hanya dapat pelatihan seadanya, lalu langsung diterjunkan ke medan perang. Ingin mundur, kontrak mereka seringkali bersifat hidup mati, tak bisa keluar walau masa kontrak sudah habis. Tidak sedikit yang akhirnya terjebak dan menjadi korban sia-sia karena kurangnya idealisme dan kekompakan. Kesimpulan, siapa yang menang, siapa yang kalah, tak ada yang benar-benar pulang. Perang Ukraina kini bukan sekadar ajang adu kekuatan Rusia versus Ukraina, melainkan telah menjadi pertarungan global yang mempertaruhkan idealisme, ekonomi, bahkan harga diri bangsa. Para pasukan bayaran datang dengan beragam motivasi, dari uang, dendam sejarah, hingga sekadar mencari petualangan. Namun di atas semua itu, nyawa tetaplah taruhan terbesar. Tidak ada yang tahu siapa yang akan benar-benar pulang sebagai pemenang. Satu hal yang pasti, medan perang Ukraina telah melahirkan generasi baru para tentara bayaran dengan kisah dan luka yang akan terus dikenang dunia. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.